kita bisa punya currency yang berbeda-beda dari negara yang bagus gitu ya. Nah ini sudah terbayang sama saya, potensinya besar banget. Kedepannya ini bakal menarik kalau saya terjun di bidang ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya melihat tingkat kesulitannya. Nah jadi kalau bicara forex waktu zaman itu pun itu yang mau kerja juga sedikit sebetulnya. Nah jadi saya melihat pekerjaan yang sulit. Kalau kita bisa sukses, value kita pasti tinggi nih. Ya kan? Langka. Yang ngomong, ya saya bukan merendahkan satu profesi gitu ya. Tetapi misalnya nih kalau kita mau cari admin di Indonesia. Lu buka satu lowongan admin yang ngelamar bisa 1.000 orang. Ya karena yang mungkin dicari cuma satu. Secara skill juga generik gitu ya. Skillnya gampang. Semakin spesifik, semakin dalam mungkin semakin unik jadinya. Betul. Tapi kalau kita cari pekerjaan bidang-bidang yang sulit, yang orang nggak bisa bikin roket deh gitu. Betul. Kalau Ruby bisa bikin roket mungkin udah di hire sama Elon Musk gitu kan. Betul. Dan pasti value-nya juga beda. Betul. Nah yang kedua sih itu. Jadi saya melihat nih kayaknya nggak banyak orang yang mau fight di sini. Ya mendingan saya yang maju nih gitu. Dua hal itu sih yang akhirnya ya nyebabin coba di bidang ini. Dan memang jodoh juga. Jadi dari kenapa bisa bertahan sampai 20 tahun. Ya ngalir aja gitu ya. Selalu ada challenges baru ya. Selalu ada perkembangan baru yang kita rasa ini menarik gitu ya. Dan akhirnya gak terasa udah 20 tahun. Ya dalam 20 tahun itu SGD dari 5.000 jadi 12.000. Iya. USD dari 8.000 ke 16.000 ke 16.000, betul. Itu contoh gampangnya lah ya kalau terhadap currency. Berarti you took a right bet. Iya. Iya, bisa dibilang gitu juga. Bisa dibilang gitu juga ya. Menarik. 20 tahun berangkat dari emang entry level banget. First position waktu itu apa? Sales consultant. Berarti kerjaannya ya bertemu dengan calon klien gitu. Meyakinkan mereka untuk buka akun gitu ya. Betul. Kita memberikan edukasi, kita memberikan penawaran ya. Dan berhubungan langsung dengan klien lah waktu itu. Sekarang juga masih melakukan itu tapi di level Presiden Director. Betul. Sampai sekarang pun saya masih suka ya. Karena kadang-kadang di level manajemen atau direksi kita mengeluarkan kebijakan kalau kita nggak tahu di lapangan ini betul-betul jalan atau tidak program kita bisa bahaya ya, kita bisa menjadi egois kan. Betul. Jadi sampai sekarang saya masih suka ketemu klien, tanya ke mereka, feedback ke mereka seperti apa, ya bagaimana posisi kita di mata mereka terhadap kompetitor. Ya ini menurut saya penting sih dan saya suka melakukan itu memang. Termasuk hari ini hadir di podcast ini ya. Jadi udah menyempatkan karena kita dapat insight dari seseorang yang 20 tahun gitu ya. Dan sekaligus kita bisa ngulik bukan cuma soal forex ya, tapi juga pengalamannya gitu. Mungkin secara karir, karena pendengar kita banyak banget yang lagi kuliah sekarang, second job, first job gitu. Merasa gimana ya gue bisa mendapatkan, mungkin bukan kepastian, tapi probabilitas lebih tinggi supaya mereka bisa terus naik dalam karir. Apa yang Nino lakukan beda waktu itu sehingga progressionnya menurut saya bisa bagus gitu. Lumayan cepet lah dalam 20 tahun. Kalau di level karyawan yang saran saya